Bayangkan, seekor babi dituduh mencuri uang, seorang aktivis pura-pura babak belur demi kampanye, dan warga kota panik karena ramalan kiamat yang katanya disebar NASA. Ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata, di negeri yang katanya makin cerdas. Kebohongan masih bisa jadi raja. Hoax bukan cuma lucu, kadang ia berbahaya, menyesatkan, memecah belah, bahkan mematikan. Inilah 10 hoax paling gila yang pernah bikin Indonesia geger. Babi ngepet Depok 2021. Yang bergerak gilirannya ngepet nanti malam. Astaga, tidak ada mau ngepet. Krisis ini tidak ada uang Banyak pengeluaran bulan puasa. Pakai lebaran, beli baju baru. Astaga, tidak ada mau. Astaga. Malam itu di Depok, seekor babi hitam ditangkap warga. Viral di media, disebut babi ngepet. Pencuri berwujud manusia. Warga yakin ini pesugihan, lengkap dengan ritual dan cerita telanjang bulat. Namun semua itu rekayasa. Adam Ibrahim, dalangnya. Ia dan 7 temannya membeli babi online, lalu menyusun skenario mistis demi ketenaran dan dihormati warga. Tapi yang datang bukan pujian, melainkan hukuman. Adam divonis 4 tahun penjara. Kasus ini mengingatkan, mitos bisa diperalat, bahkan di kota besar. Di era digital, kebohongan bisa lebih dipercaya daripada logika. Hoax ini adalah peringatan bahwa imajinasi tanpa akal sehat bisa memicu kepanikan, dan haus pengakuan bisa berujung penyesalan. Legenda babi ngepet kali ini berakhir di pengadilan, bukan altar pemujaan. Ratna Sarumpait, wajah yang menipu sebuah bangsa. Itu penganiayaan, ya, suatu pukulan yang sangat kejam terhadap salah satu pimpinan daripada badan menangan kampanye kita, ya, yaitu Ibu Ratna Sarumpait. Tahun 2018, wajah lebam Ratna Sarumpait muncul di media. Ia mengaku dianiaya karena sikap kritisnya. Publik percaya, politisi bereaksi. Isu ini membelah Indonesia. Tapi semua itu bohong. Ratna tak dipukul. Ia baru operasi plastik. Luka di wajahnya adalah hasil prosedur medis, bukan kekerasan politik. Kebohongannya menyebar cepat, dibalut empati dan dimanfaatkan dalam suhu politik yang memanas. Tokoh-tokoh publik ikut menyuarakan. Narasi berubah jadi senjata. Namun kebenaran muncul. Polisi menyelidiki, rumah sakit bicara, dan Ratna akhirnya mengaku. Tangis tak cukup menghapus dampaknya. Ia divonis 2 tahun penjara. Dan bangsa ini sadar, satu kebohongan bisa mengguncang satu negara. Chemtrail, ketakutan yang melintasi langit. Tahun 2021, di tengah pandemi, langit jadi sumber ketakutan. Sebuah hoaks menyebar. Pesawat menyemprotkan racun, bukan membawa penumpang. Istilah chemtrail jadi populer. Jejak putih di langit disebut bukti bahwa COVID-19 bukan virus, tapi efek gas beracun dari udara. WhatsApp dan Instagram dipenuhi unggahan panik. Jangan keluar rumah, langit beracun. Vaksinasi terganggu dan kepercayaan publik terhadap sains melemah. Padahal faktanya, itu hanya contrail, uap air yang membeku di udara dingin. Hoax ini membuktikan, saat ketakutan menguasai, kebenaran jadi pilihan terakhir. Pemerintah dan ilmuwan menjelaskan, tapi sebagian telinga sudah tertutup oleh rasa cemas. Dan dari kasus ini, kita belajar bahwa disinformasi tak butuh bukti, cukup satu video buram, cukup satu kalimat penuh emosi, cukup satu langit dan jutaan rasa takut. Vaksin, antara harapan dan ketakutan. Tahun 2020, vaksin hadir membawa harapan. Tapi sebelum jarum menyentuh kulit, hoaks lebih dulu menusuk ke ketakutan publik. Vaksin ubah DNA. Kamu hanya bertahan 2 tahun. Penawarnya air kelapa. Desas-desus ini lahir bukan dari ilmuwan, tapi dari grup WhatsApp dan unggahan Facebook. Sains kalah cepat dari ketakutan. Padahal, vaksin diuji secara ketat, aman dan efektif. Tapi narasi dramatis lebih dipercaya. Akibatnya, banyak yang ragu, takut dan menolak vaksin. Kekebalan kelompok pun terancam. Yang membunuh bukan virus, tapi hoaks. Kominfo, IDI, Kemenkes, WHO, semua membantah. Tapi suara mereka kalah viral dari kebohongan. Hoaks vaksin mengajarkan satu hal, bahwa di era informasi, kepercayaan adalah pertarungan terbesar, dan bahwa terkadang, harapan bisa kalah oleh ketakutan yang dibuat-buat. Teror imajiner, penculikan organ manusia, dan kepanikan massal. Penculikan anak digagalkan. Anaknya ini yang mau diambil ini tadi udah dibawa sampai ke bawah kandang ayam, bawah sendiri.
Satu broadcast, satu video tanpa sumber, dan satu klaim mengerikan. Anak-anak diculik untuk diambil organnya. Hoax ini menyebar dari 2018 hingga 2023 dengan berbagai versi, badut misterius, mobil gelap, hingga orang asing mencurigakan. Lewat WhatsApp dan Facebook, rasa takut pun jadi senjata. Tapi yang paling tragis adalah ketika hoax berubah menjadi darah. Wamena, Februari 2023. Desas-desus penculikan berubah jadi amarah. Warga menyerbu, membakar dan menewaskan setidaknya 10 orang tewas. Puluhan luka-luka, dan ruko habis dilahap api. Semua karena info palsu yang tak pernah diklarifikasi. Hoax ini bukan cuma ganggu logika, tapi hancurkan rasa aman dan tumbuhkan budaya main hakim sendiri. Polisi, Kominfo, dan Cek Fakta membantah berkali-kali. Tapi hoax selalu datang lebih cepat dan menyamar sebagai kebenaran. Dan dari kasus ini, kita belajar bahwa ketakutan yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi kekerasan. Gempa yang tak pernah datang, hoax, bencana palsu, gempa dahsyat malam ini, tsunami 10 meter mengancam. Kalimat itu bukan dari BMKG, tapi dari pesan berantai yang dipercaya jutaan orang. Dari Kalimantan ke Bawean, video palsu, prediksi bohong. Semuanya bikin panik. Indonesia berada di Ring of Fire. Satu hoax soal gempa bisa bikin ribuan orang mengungsi. Mereka naik ke bukit, kosongkan rumah, borong logistik. Semua karena broadcast tak bertanggung jawab. Padahal BMKG sudah jelas. Gempa tak bisa diprediksi. Tapi suara sains sering kalah dengan suara kepanikan. Dan itulah bahayanya. Ketika hoax dipercaya, peringatan resmi jadi diabaikan. Saat bencana asli datang, siapa lagi yang akan didengar? Bayangkan, jika orang tidak lagi percaya pada BMKG, BNPB, atau sirin tsunami, apa yang akan terjadi? Hoax penyerangan Kiai dan kebangkitan PKI. Pak Kiai diserang orang gila, ini sinyal PKI bangkit. Isu ini menghantam keras pada 2018. Video viral, pesan berantai, kabar pesantren diserang. Semuanya diarahkan ke satu musuh lama, PKI. Panik pun menyebar sehingga pengajian dibatalkan. Orang tua melarang anak mondok. Media sosial penuh ketakutan. Tapi saat polisi menyelidiki, ternyata fakta bicara lain. Beberapa pelaku gangguan jiwa. Sebagian kejadian bahkan tidak pernah ada. Rekayasa, ilusi dan hoaks. Kenapa dipercaya? Karena trauma PKI belum reda. Cukup disebut bangsa ini langsung terpecah. Hoaks ini tak hanya membohongi. Ia membelah kepercayaan, menyulut curiga dan memecah bangsa dalam diam. Polri dan Densus 88 membantah. Tidak ada kebangkitan PKI, tapi kerusakan sudah terjadi. Makanan bergizi gratisan ular. Ketika foto palsu mematikan kepercayaan. Bayangkan, anakmu makan makanan gratis di sekolah. Lalu kamu melihat foto viral. Bangkai ular meliuk di atas nasi. Teksnya, MBG tercemar. Ratusan siswa keracunan. Grup WhatsApp panik. Orang tua resah. Sekolah dituduh lalai. Tapi semua itu hanya kebohongan. Foto itu bukan dari Indonesia. Bukan dari program MBG. Dan tak ada siswa Indonesia yang keracunan. Asalnya, India, bertahun-tahun lalu. Tapi hoax ini pakai formula lama. Setting ulang narasi, tabur ketidakpercayaan, dan sebarkan lewat clickbait. Dampaknya, kepercayaan publik runtuh. Guru dicurigai, anak-anak jadi korban ketakutan. Hoax ini tak cuma bohong, ia hancurkan niat baik. Ia racuni rasa aman. Pihak resmi membuktikan, foto itu bukan dari MBG, tapi klarifikasi selalu datang belakangan. Karena hoax selalu lari, sementara kebenaran harus jalan kaki. Snack dan tablet. Ketika ketakutan menutup akal sehat, jenis narkoba dibuat seperti permen jelly, lollipop, atau kapsul warna-warni. Sering digunakan untuk menyasar anak-anak dan remaja karena tampilannya menarik. Seorang anak membuka kue coklat, menggigit, lalu menangis. Di dalamnya tampak tablet putih. Video itu viral. Judul-judul menyeramkan bermunculan. Kue lupo dari Tiongkok berisi obat bius. Padahal, tak ada laporan resmi, dan lupo bukan dari Tiongkok, melainkan produk Turki yang saat itu hanya beredar di Irak. Tapi video itu sudah telanjur menyebar, menciptakan ketakutan massal. Orang tua panik, minimarket dicurigai. Hoax ini menyentuh titik paling sensitif, keselamatan anak. Visual mengejutkan dan sentimen terhadap produk asing jadi senjatanya. Perusahaan Solen telah membantah. Tak ada tablet, tak ada sabotase. Proses produksi diklaim aman, namun kerusakan sudah terjadi. Hoax ini tak hanya membunuh reputasi tanpa bukti, tapi juga rasa percaya, membuat orang tua ragu pada keamanan makanan. Ramalan kiamat. Ketika akhir dunia dijual sebagai konten viral,
21 Desember 2012, dunia diyakini akan berakhir. Suku Maya disebut-sebut telah meramalkan kiamat. Ketakutan merebak, dari bioskop hingga ruang bawah tanah. Tapi, tidak ada kiamat. Hoax baru kembali muncul. NASA disebut memprediksi kiamat internet, dan seorang peramal India mengklaim tanggal kehancuran dunia. Meski tidak ada bukti, banyak yang percaya, karena kiamat menjual rasa takut. Ramalan ini muncul setiap krisis melanda, pandemi, perang, bencana. Faktanya, NASA tak pernah meramalkan kiamat. BMKG pun menegaskan prediksi gempa besar adalah hoaks. Tapi rasa takut lebih dipercaya ketimbang fakta. Hoaks ini tak menumpahkan darah, tapi merusak akal sehat, meninggalkan jejak kecemasan kolektif. Mungkin, akhir dunia yang sebenarnya adalah saat kita berhenti berpikir. Hoaks bisa datang dari mana saja, kadang dari mulut, kadang dari layar, tapi dampaknya selalu nyata. Kepanikan, kerusakan, ketidakpercayaan. Di dunia yang bising seperti hari ini, kebenaran sering kalah cepat dari kebohongan. Tapi kamu masih bisa memilih untuk berpikir lebih pelan dan menyaring lebih dalam. Kalau kamu merasa video ini penting, mungkin ada orang lain yang juga perlu melihatnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.